Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan memasuki tema keempat, globalisasi. Hari ini kita akan mendalami materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya yang ada di tema 4, yaitu tentang globalisasi kelas 6. Anak-anak yang hebat, di dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2. Di dalam muatan bahasa Indonesia di tema 4 KD 3.2 kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tentunya materi ini sudah pernah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya, sehingga tentu ini pelajaran yang cukup ringan bagi anak-anak semua. Tapi anak-anak tidak harus memahami dengan baik apa itu teks eksplanasi, bagaimana susunannya, bagaimana isi dari teks eksplanasi, dan lain-lain. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Susunan dari teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan yang dibahas. Jadi pernyataan umum itu berisi tentang sebuah topik bahasan, ya. Paragraf kedua dan seterusnya biasanya berisi tentang fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian topik yang dibahas. Ini nanti biasanya disebut dengan deret penjelas. Paragraf terakhir berisi simpulan, ya, atau biasanya disebut pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Ini yang ada di teks eksplanasi. Bagaimana cara kita menemukan informasi penting di dalam teks eksplanasi? Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Jadi, kalau anak-anak ingin memahami teks eksplanasi, bisa menggunakan teknik atau cara menjawab pertanyaan. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, contoh, bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, kalau dari sini akan dimunculkan, ini masih berkaitan dengan mata pelajaran IPA yang kemarin kita pelajari. Caranya adalah dari waduk atau bendungan atau sumber PLTA-nya, kemudian naik ke kabel, kemudian ke alatnya, transformator, dan seterusnya. Nah, dari sinilah bisa ada kelihatan, oh ini deret menjelasnya, oh ini adalah topiknya atau pernyataan umumnya. Ini adalah bagian untuk mencari teks eksplanasi. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Karena ada kata menyampaikan, maka itu harus mensuarakan, ya, menjelaskan. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Pada saat menyampaikan informasi penting, harus kamu perhatikan adalah yang pertama, suaranya harus jelas, ya, suaranya jelas. Intonasinya juga jelas, intonasinya tinggi rendahnya nada atau tinggi rendahnya suara yang kamu keluarkan harus jelas, ya, tidak grememeng ki. Nah,
itu grememeng, tapi intonasinya harus jelas, a i u e o nya artikulasinya harus jelas. Kemudian tidak menimbulkan makna ganda. Tidak menimbulkan makna ganda artinya kata yang digunakan adalah kata-kata yang jelas artinya. Di dalam subtema kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia KD-nya masih sama, yaitu KD 3.2. Di situ kita dapat menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan ada beberapa tahapan. Yang pertama, dengarkan teks yang dibacakan dengan cermat. Jadi kamu harus menyimak. Ya, misalnya ada bapak atau ibu guru yang membacakan teks, kamu harus menyimak dengan baik. Kemudian yang kedua, catat informasi penting dari teks ya. Jadi mencatat informasi penting itu tidak harus kamu tulis semuanya, tapi hanya bagian-bagian yang penting saja. Ambil intisari dari informasi yang dibacakan. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Jadi setelah ditulis, maka dikembangkan menjadi kalimat yang utuh. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Nah, setelah kamu rangkai, kamu sudah menjadikan kalimat utuh, kamu rangkai kalimatnya menjadi paragraf, dihubungkan dengan kata hubung yang tepat. Setelah dihubungkan akan menjadi sebuah paragraf baru yang sesuai dengan apa yang kamu tangkap dari bacaan tersebut. Setelah selesai itu baru sampaikan secara lisan kepada teman-teman. Nah, ini temukan informasi penting dari paragraf berikut. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ya, ini adalah ada sebuah teks eksplanasi berisi arus globalisasi. Dampaknya bagi kehidupan manusia, ya, atau manfaat positifnya bagi kehidupan manusia. Nah, nanti kamu bisa menyimak di sini. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Ya, kalau tadi ada menyampaikan dalam bentuk lisan, suaranya harus jelas, intonasinya jelas, tidak menimbulkan makna ganda. Sekarang disampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Adapun cara menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca dengan sungguh-sungguh. Jadi membaca, kalau kemarin ada teknik membaca memindai atau scanning, ada juga skimming, maka kalau membaca teks eksplanasi kita tidak boleh menggunakan scanning. Scanning itu bisa digunakan untuk membaca menu, membaca jadwal, itu menggunakan teknik scanning. Kalau ini harus dipahami dengan baik. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Nah, ini bacaannya masih sama ya dengan yang tadi. Arus globalisasi sangat yang pesat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan,
khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, kamu bisa menuliskan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda. Kamu dapat menggunakan kosakata untuk menuliskan kalimat-kalimat yang efektif. Di tema 3, kamu sudah mempelajari apa itu kalimat efektif. Kamu juga sudah mempelajari apa itu kosakata baku. Kamu tentunya masih ingat hal tersebut. Kalau kamu masih belum ingat, kamu bisa membuka lagi di channel catatan Mas Yudi, kemudian kamu bisa memutar lagi untuk mengingat kembali. Nah, seperti yang di awal sudah Bapak jelaskan, bahwasannya struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Yang kedua, berisi deret penjelas. Dan yang ketiga, berisi simpulan. Sekarang kita perjelas mana sih yang disebut pernyataan umum, mana sih yang dimaksud deret penjelas, dan mana sih yang dimaksud simpulan. Oke? Nah, di situ ada sebuah paragraf. Ya. Kamu bisa melihat pernyataan umum itu apa? Yaitu pernyataan umum adalah bagian yang memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Biasanya terletak di bagian awal paragraf, tapi tidak selalu ya, hanya biasanya. Contoh itu adalah yang diberikan huruf tebal. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Nah, terus Pak, yang bagian yang tidak ditebali, apakah itu namanya? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kini kita dapat melihat dan mempelajari budaya dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Ya. Itu menjelaskan tentang kemajuan teknologi. Ya, ada melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Ini menjelaskan tentang kemajuan teknologi. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Jadi orang luar negeri juga bisa membawa budayanya masuk ke negara kita. Ini yang menjadi pemicu era globalisasi dalam pertukaran budaya. Maka kalimat yang di blok tebal itu disebut dengan deret penjelas, karena kalimat yang di blok tebal itu menjelaskan bagian yang ada di pernyataan umum. Ya, paragraf kalimat yang pertama tadi isinya adalah pernyataan umum, hanya bisa sifatnya umum, tapi dijelaskan di kalimat yang kedua. Terus apa itu deret penjelas? Deret penjelas adalah bagian yang berisi pernyataan pendukung, berisi fakta dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, sekarang dari hal yang tadi bisa diambil simpulannya, karena bagian teks eksplanasi ada 3, deret pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Jadi isinya di situ adalah ringkasan menggunakan bahasamu sendiri. Ada isi dari pernyataan umumnya dan juga deret penjelasnya.
Nah, selain mempelajari teks eksplanasi, kita juga bisa melengkapi teks yang rumpang. Teks yang rumpang itu artinya teks yang masih ada bagian kosongnya atau ada teks yang tidak terisi. Ya. Yang pertama caranya adalah bacalah teks yang ada dengan cermat. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi kalau nanti di bagian yang rumpang itu ada di bagian tengah, bagian sebelumnya kamu perhatikan arahnya kemana, dan bagian belakang arahnya kemana. Nanti kamu melengkapinya harus memperhatikan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kemudian lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian yang sebelum dan sesudahnya. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, ya. PUEBI artinya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dengan memperhatikan ini, kamu bisa melengkapi teks yang rumpang. Nah, cobalah kamu melengkapi teks yang rumpang ini. Ingat, kamu harus perhatikan bagian sebelumnya. Bagian sebelum berarti yang belum ada garis bawahnya itu, bagian dari atas. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik. Nah, terus ada kalimat sesudahnya. Pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Berarti kira-kira mengubah apa menjadi energi listriknya, ya? Mengubah apa? Kalau kalimatnya ada pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor, ya. Jadi sistemnya sel surya atau panel surya ini menggunakan lensa. Nah, nanti kamu bisa melengkapi teks yang rumpang tersebut. Menentukan kosakata baku dan tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kamu juga dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau kamu ingin mudah mencarinya, kamu bisa download aplikasinya di Play Store. Ada aplikasi PUEBI, ada juga KBBI. Jadi kalau kamu mau mencari kata izin itu masuk kata baku apa tidak sih? Nah, kamu bisa lihat di KBBI. Nah, itu. Membuat gambar seri berdasarkan informasi. Gambar seri ini fungsinya adalah untuk mempermudah dalam memahami isi atau informasi dari teks. Disajikan secara berurutan agar orangnya dapat memahami dengan baik. Nah, anak-anak, tugas untuk hari ini anak-anak adalah mencari bagian deret penjelas, pernyataan umum, kemudian deret penjelas, kemudian simpulan, ya. Simpulan. Bagian mana sih yang harus kamu cari? Nah, bagian yang Pak Iwan tadi sudah bacakan. Sebentar, akan kita kembali ke sana. Nah, di sini. Ya, di sini ya, anak-anak carilah 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua
deret penjelas, yang ketiga adalah simpulan dari bacaan arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Sampai selesai itu dicari teks eksplanasinya, gitu ya. Itu saja dari Pak Ikhwan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Tetap semangat anak-anak. Hebat.